Dipilihlah beberapa perwira terbaik di kerajaan Demak untuk
Melihat situasi seperti itu, kecemasan Sultan Trenggono semakin menjadi. Untuk mengatasi rasa cemasnya, akhirnya Sang Sultan bertapa. Sang Sultan mencari petunjuk dari Sang Pencipta. Dalam pertapaannya, Sang Sultan mendapatkan petunjuk dari Sang Pencipta bahwa ada seorang pemuda yang dapat menemukan dan mengembalikan keris Tirtamukti ke kerajaan Demak. Pemuda itu memiliki kesaktian luar biasa. Ia bernama Arya Jabat. Wahai pemuda yang gagah berani, apa benar kamu yang bernama Arya Jabat? Ampun Sultan, Benar, hamba adalah Arya Jabat. Apa yang dapat hamba lakukan untuk Sultan dan kerajaan Demak? Arya Jabat, kerajaan Demak baru saja dilanda musibah. Keris Tirtamukti telah naik dari tempatnya. Saya tidak tahu siapa pencurinya dan di mana keberadaan benda pusaka itu sekarang. Setelah aku melakukan tata brata, aku mendapatkan petunjuk dari Sang Pencipta bahwa hanya kamu yang dapat menemukan dan mengembalikan keris Tirtamukti ke kerajaan Demak. Jika kau berhasil, ambillah tahta Kadipaten Ambarawa sebagai hadiah dari Demak. Dan bawalah pedangmu ini. Baiklah Sultan, titah paduka akan hamba laksanakan dengan seluruh kemampuan yang saya miliki. Segera akan saya temukan dan kembalikan keris Tirtamukti demi kemakmuran dan kebesaran kerajaan Demak. Sultan sangat senang mendengar kesanggupan dan janji Arya Jabat. Hari demi hari dilalui Arya Jabat dalam perjalanan mencari keris pusaka. Semua halangan rintangan yang ditemui di jalan berhasil ia lewati. Gunung dilewati, sungai diseberangi, masuk keluar hutan dijalani demi menjunjung perintah Sultan Trenggono. Tanpa putus asa, ia terus mencari di berbagai tempat. Setiap perjalanannya, ia selalu bertanya kepada setiap orang yang ia temui. Namun, usaha yang dilakukan belum membuahkan hasil. Ia tidak pernah menyerah. Setiap perjalanannya, tidak lupa ia memanjatkan doa agar Tuhan memberikan petunjuk dan memudahkannya dalam mengemban titah Sultan Demak. Setelah menempuh perjalanan, sampailah Arya Jabat di sebuah desa. Arya Jabat melihat pemandangan yang begitu menyedihkan akibat kemarau panjang yang dialami oleh desa itu. Sambil memperhatikan keadaan sekeliling, tanahnya begitu kering, tidak ada air, bahkan hewan dan tumbuhan tidak bisa bertahan hidup. Kemudian Arya Jabat mempercepat langkahnya agar cepat sampai di pusat desa. Di sana, apa yang terjadi dengan desa ini? Tanya Arya Jabat kepada salah satu penduduk yang kondisinya sangat mengenaskan. Semua ini ulah Eyang Ajokusumo. Dia telah menjatuhkan kutukan di desa ini. Siapakah Eyang Ajokusumo itu? Mengapa ia sangat kejam? Tanya Arya Jabat. Penduduk itu mengatakan Eyang Ajokusumo adalah seorang yang sangat menakutkan. Badannya tinggi besar, hitam, dan rambut gimbal. Tak ada satu pendekar pun yang dapat menandingi dan mengalahkannya. Namun, pada saat Arya Jabat bertanya, di mana dia dapat menemukan Eyang Ajokusumo itu, penduduk itu ketakutan dan berlari meninggalkan Arya Jabat. Setelah Arya Jabat sedang berjalan menyusuri desa, sama-sama dia mendengar suara teriakan perempuan meminta tolong. Tolong! Tolong! Ia berusaha untuk menemukan sumber suara itu. Waktu yang tidak begitu lama, ia melihat seorang gadis yang diikat tangannya dan digantung di atas sebuah sumur.
Jauh dari sumur itu, ia melihat sesosok manusia sedang bertapa di bawah pohon besar. Tak salah lagi, dialah Eyang Ajokusumo yang telah mencuri keris Tirta Mukti. Hei, di sana, kembalikan keris Tirta Mukti yang telah kau curi. Bentak Arya Jabar dengan suara lantang. Mendengar suara Arya Jabar, perlahan Eyang Ajokusumo membuka mata dan menghentikan semedinya. Siapa kau berani-beraninya mengganggu semediku? Apa urusanmu dengan keris yang aku miliki? Keris ini milikku, selamanya akan jadi milikku. Keris itu bukan punyamu, keris itu milik Sultan Trenggono, penguasa Kerajaan Demak. Kau telah mencurinya dari Kerajaan Demak. Jika memang iya, kau mau apa? Mau ambil keris ini? Jika kau mampu, ambillah. Eyang Ajokusumo melayang terbang menghampiri Arya Jabar. Dalam hitungan detik, pertempuran antara Arya Jabar dan Eyang Ajokusumo pun terjadi. Dan pada akhirnya, pertempuran itu dimenangkan oleh Arya Jabar. Kemudian, gadis yang diikat tangannya dibebaskan. Akan tetapi, Arya Jabar tergelincir dan terjebak masuk ke dalam sumur. Ambillah keris Tirta Mukti dan pedangku ini. Pergilah ke Kerajaan Demak. Serahkan keris dan pedang ini kepada Sultan Trenggono. Ucap Arya Jabar kepada gadis itu. Setelah melempar kedua pusaka itu, Arya Jabar menghembuskan nafasnya. Kesaktian keris Tirta Mukti telah berubah air sumur menjadi sangat jernih. Secara ajaib pula terdengar suara Arya Jabar dari dalam sumur. Janganlah kalian bersedih. Ini sudah menjadi garis hidupku. Semoga air sumur ini akan membawa manfaat untuk kalian semua. Semua penduduk desa berkabung atas kematian Arya Jabar. Mulai saat ini, penduduk desa tidak pernah kekurangan air bersih. Sumur itu akan tetap mengeluarkan air bersih walaupun di musim kemarau. Dan desa itu menjadi hidup kembali. Kemudian warga desa sepakat untuk menamai desa tersebut Desa Kahuripan, yang artinya hidup kembali. Dan sekarang terkenal dengan sebutan Desa Kuripan. Dan untuk mengenang sosok Arya Jabar, warga desa menamai sumur tersebut Sumur Gemulit. Nah, pesan moral dari cerita tadi adalah jangan mengambil sesuatu yang bukan